Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai dan banggakan, perkenankanlah saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Profesor Dr. Hewan Siti Isrina Octavia Salasia yang pada waktu ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Mungkin baru pertama kali ini dekan wanita yang ada di FKH UGM. Dan saya aslinya adalah bekerja sebagai dosen di patologi klinik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Mungkin para mahasiswa bisa mengambil mata kuliah saya ini pada semester terakhir, sehingga nanti akan kenal lebih dekat adalah pada saat semester terakhir ataupun pada saat kalian mengambil koasistensi. Namun untuk memperkenalkan pada awal ini ya, kami selaku dekan dan juga nanti para wakil dekan yang lain akan memberi materi, dan materi yang akan saya berikan pada kesempatan ini adalah tentang bagaimana mengenal kampus Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada dan juga etika di dalam kampus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Siti Isrina Octavia Salasia, ingin memberikan materi kepada para mahasiswa baru tentang pengenalan kampus FKH UGM dan etika dalam kampus. Karena kalian sekarang ini berada tidak di kampus, artinya kita adalah berkuliah dengan cara daring, maka ingin kami perlihatkan kampus UGM adalah khas dengan adanya pemandangan Gunung Merapi yang ada di sebelah utara, dan ini kita lihat adalah gedung utama FKH UGM, dan kita juga lihat di sini adalah gedung pusat Universitas Gadjah Mada. Kalau kalian melihat gambar ini adalah gambar ketika kita setiap tahun mengadakan ketemu bersama dengan mahasiswa baru, biasanya membuat suatu display yang seperti ini, namun sayang pada tahun ini kalian tidak bisa melakukan PPSMP bersama-sama di kampus FKH UGM, tapi paling tidak kalian bisa membayangkan bagaimana ketika awal mahasiswa baru masuk ke kampus UGM dan kemudian dalam kurun waktu tertentu, kalau di FKH UGM adalah 4 tahun S1 yang kemudian diikuti dengan profesi sekitar 1,5 tahun, maka kalian nanti segera akan bisa wisuda dan kemudian juga pelantikan di tempat yang sama. Para mahasiswa sekalian, gambar ini adalah menunjukkan kampus kita, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Dan lingkungan dari kampus kita sungguh sangat indah. Kalian bisa lihat di sini ada kolam ikan, kemudian ada pohon-pohon yang rindang, dan juga gedung utama kita di FKH UGM, dan ini adalah gedung Rumah Sakit Hewan Profesor Suparwi. Pertama, kami ingin memperkenalkan tentang pimpinan dari fakultas, bahwa manajemen Fakultas Kedokteran Hewan, kalian bisa akses alamatnya di web ini. Kemudian saat ini kita sudah memasuki usia 73 tahun September yang lalu pada tahun 2019, karena kita lahir tanggal 20 September 1946. Jumlah total mahasiswa kita sekitar 1.248 dengan sekitar mahasiswa asing 80, dan kemudian staf kita ada 80, diantaranya adalah 51 dokter dan 16 profesor. Ini adalah pimpinan FKH UGM. Saya sendiri Siti Isrina Octavia Salasia, di samping saya adalah Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Profesor Rini Widayanti. Kemudian ini adalah Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan SDM, Dr. Teguh Budi Pitoyo. Dan yang di tengah ini adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dr. Agung Budianto, dan kemudian kita mempunyai satu asisten Wakil Dekan, Dr. Hewan Widakto Sri Nugroho. Kalian bisa nanti membaca pengelola unit di FKH UGM, tidak saya sebutkan satu persatu, namun kalian bisa
melihat nama-nama dan kemudian nanti bisa ketemu kepada yang bersangkutan ketika sudah masuk ke kampus. Dan di Fakultas Kedokteran Hewan mempunyai 12 departemen yang diketuai oleh satu ketua departemen dibantu oleh sekretaris departemen. Dalam memimpin fakultas, kita perlu adanya suatu kerjasama di antara para pimpinan di Fakultas Kedokteran Hewan untuk memastikan bahwa manajemen Fakultas Kedokteran Hewan dapat dilaksanakan dengan baik. Maka kita selalu mengawali suatu kegiatan dengan program-program yang dirapatkan bersama dengan segenap para pimpinan. Ini adalah suasana ketika kita menyusun RKAT, ada kebersamaan di antara pimpinan yang kemudian membuat rencana-rencana tentang bagaimana pengelolaan FKH UGM. Kalian lihat di sini bagaimana kekompakan dari para dosen kita dan kegembiraan para dosen kita ketika melakukan outbound. Ini juga kita lakukan setiap tahun untuk refreshing ya para dosen kita agar nanti ketika ke kampus kembali untuk mengajar bisa tetap semangat. Dan ini kita lihat adalah para tendik atau staf kepegawaian kita juga dilakukan outbound tiap tahun. Kemudian juga kita mempunyai band Dokar, ini adalah band dosen dan karyawan, maka nanti para mahasiswa juga bisa bergabung ikut pada Dokar KH Band ini. Kemudian kita juga selalu mengikuti berbagai macam aktivitas pada event-event nasional yang diselenggarakan di UGM. Ini adalah acara pembukaan Dies FKH UGM pada September 2019 atau yang ke-73. Dan kita sekarang harus mengikuti suatu program yang dinamakan Health Promoting University. FKH UGM berusaha untuk membuat lingkungan kita menjadi indah. Kita berusaha untuk menanam warna-warni bunga di sekitar kampus kita. Dan juga kita harus rutin juga melakukan kegiatan olahraga bersama. Dan juga jangan lupa bahwa kita sekarang di kampus sudah tidak diperbolehkan lagi membawa minuman dari plastik, maka kita sekarang sudah masing-masing dosen maupun mahasiswa mempunyai tumbler sebagai pengganti dari minuman plastik. Dari segi akademik kita dipastikan bahwa akreditasi yang menunjukkan bahwa kualitas dari pendidikan kita baik, kita telah terakreditasi oleh BAN PT atau Badan Akreditasi Nasional. Di samping itu kita juga sudah tersertifikasi di level ASEAN dan kemudian baru saja pada 2019 kita terakreditasi secara internasional oleh ASIIN, yaitu Badan Akreditasi dari Jerman sampai tahun 2024. Dengan adanya akreditasi secara internasional ini, maka memungkinkan mahasiswa untuk bisa melakukan aktivitas student exchange ataupun belajar ke berbagai negara dari FKH yang lain, karena kita sudah mempunyai standar ya dalam kurikulum sama dengan standar internasional. Nah, untuk mencapai pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan, kita harus meluluskan dokter hewan yang cakap, unggul, dan mempunyai kemampuan sebagai 5-star veterinarian. 5-star veterinarian itu apa? Yaitu lulusan dari Fakultas Kedokteran Hewan harus menjadi seorang dokter yang mampu sebagai care provider, yaitu mampu menyediakan layanan hewan secara lebih holistik kepada sebagai pasien dan juga kepada pemiliknya sendiri. Karena kita berhadapan adalah tidak hanya kepada pasien, tapi kita juga kepada klien atau owner, sehingga kita dituntut untuk bisa menjadi care provider dan juga dituntut mempunyai decision maker, mampu membuat suatu diagnosa yang pasti, memilih cara dan teknologi dan biaya yang tepat dan efisien, mengingat pasien kita adalah bervariasi dari owner yang mempunyai penghasilan yang rendah, yang biasa, maupun juga penghasilan yang tinggi, sehingga kita harus mampu membuat suatu diagnosa yang tepat dengan teknologi yang tepat. Kita berharap juga dokter hewan kita mampu sebagai manajer, yaitu kemampuan untuk dapat bekerja secara efektif dan harmonis di dalam maupun di luar organisasi, harus mampu menjadi komunikator yang baik, memberi edukasi kepada pemilik hewan dan pemilik hewan,
kemudian menjadi pemimpin dalam masyarakat atau community leader. Ini adalah harapan kami bahwa lulusan kami bisa menjadi mampu sebagai five-star veterinarian. Kemudian model pembelajaran di FKH UGM adalah kita kenal dengan SCL dan STAR. Ini artinya adalah Student Teacher Aesthetic Role Sharing. Harapannya adalah terjadi jalinan yang harmonis di antara dosen dan juga para mahasiswa. Jadi di sini kita berharap ada suatu lingkungan atau suatu komunikasi yang baik yang terjalin antara dosen dan mahasiswa, sehingga harapannya dosen itu di depan adalah dapat menjadi contoh bagi mahasiswa, di tengah sebagai motivator mahasiswa, dan di belakang selalu memberi dukungan kepada mahasiswa agar mahasiswa itu menjadi lulusan yang mempunyai kompetensi yang baik dan banyak prestasi di semua bidang. Aktivitas pembelajaran kita desain menjadi dua kelas, artinya mahasiswa mempunyai atau belajar di kelas yang besar yang dilakukan secara paralel, kemudian pada waktu tertentu mahasiswa mendapatkan tutorial atau FGD pada kelas-kelas yang kecil. Ini adalah mahasiswa baru tahun 2018 yang berfoto bersama di lobi Fakultas Kedokteran Hewan. Kemudian ini mahasiswa kita tahun lalu, mahasiswa baru tahun 2019. Sayangnya kalian belum bisa foto bersama pada angkatan tahun 2020 ya. Mudah-mudahan badai corona segera berlalu dan kita bisa bersama-sama foto di depan lobi Fakultas Kedokteran Hewan. Dalam kegiatan PPSMB ini pula nanti akan kita undang berbagai narasumber yang terdiri dari para alumni kita yang sudah sukses dan juga mungkin dari dinas maupun kakak kelas kita kalian yang juga mempunyai banyak prestasi. Ini adalah kegiatan Motivate, yaitu yang wajib dilakukan oleh semua calon dokter ya pada setiap angkatan. Motivate ini adalah memberi pembekalan kepada para mahasiswa sejak awal. Jadi nanti sebagai mahasiswa baru juga harus mengikuti Motivate ini adalah dalam rangka untuk mendorong terwujudnya ketika kalian sudah lulus menjadi 5-star veterinarian. Ini adalah mahasiswa asing atau mahasiswa internasional kita yang masuk pada tahun 2019, ada sekitar 12 atau 13 mahasiswa, dan kita secara rutin juga didatangi oleh para mahasiswa dari mitra kita dari luar negeri. Ini salah satunya adalah dari Kelantan, Malaysia yang melakukan training atau intensif di Rumah Sakit Hewan Profesor Suparwi. Para mahasiswa yang saya banggakan, kita dalam menyelenggarakan kegiatan akademik juga sudah mempunyai berbagai macam inovasi yang sudah kita siapkan sejak awal, yaitu pembelajaran melalui suatu sistem yang dinamakan ELOK, kemudian juga menyiapkan berbagai macam perkuliahan yang bisa dilakukan secara online. Nah, ini kita siapkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19, namun ketika ada pandemi COVID-19 yang mengharuskan para mahasiswa belajar di rumah, maka kita juga telah siap dalam memberikan berbagai materi melalui sistem daring atau online. Antara lain adalah melalui ELO atau ELISA, melalui Cisco Webex, melalui video yang sudah disiapkan oleh fakultas sebelumnya, dan sekarang kita hampir 100% menggunakan media daring untuk pembelajaran di FKH UGM. Ini salah satu video conference system yang merupakan bantuan dari mitra kita dari Yamaguchi University. Ini juga merupakan sistem yang juga mensupport pembelajaran bagi mahasiswa di Fakultas Kedokteran Hewan. Tentang kemahasiswaan, jadi mahasiswa kita terutama di FKH UGM ini sudah sangat dikenal bahwa setiap tahun mampu memenangkan atau mendapatkan medali pada PIMNAS, itu adalah National Student Scientific Week yang diadakan oleh Dikti, yang ini merupakan event yang sangat prestisius bagi mahasiswa, dan hampir setiap tahun mahasiswa kita memenangkan medali baik emas maupun perak dan berbagai
kemenangan yang lain. Dan ini juga prestasi mahasiswa kita pada tahun 2018 dan ini tahun 2017. Setiap tahun mahasiswa kita selalu berprestasi melalui penelitian-penelitian yang dipresentasikan melalui PIMNAS. Ini adalah berbagai macam kesempatan kerjasama yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Jadi FKH UGM mendapatkan support beasiswa baik dari pemerintah, melalui bidik misi, melalui afirmasi, dan melalui pendanaan beasiswa yang lain, dan juga melalui alumni, melalui UGM sendiri, dan juga berbagai macam mitra kita yang memberi support beasiswa. Maka silahkan mahasiswa kalau mau memanfaatkan beasiswa ini ya bisa dari mahasiswa yang kategori mempunyai penghasilan yang kurang maupun mahasiswa yang mempunyai prestasi pendidikan dengan IPK yang tinggi. Ini adalah data tentang bagaimana staff dan student mobility visiting professor. Jadi kita mempunyai mahasiswa dan staff yang bisa pergi training ataupun seminar ataupun melakukan intensif di luar UGM atau di luar negeri, maupun ada beberapa mahasiswa dan dosen juga yang kita undang untuk melakukan kegiatan pendidikan di fakultas kita. Ini adalah beberapa kegiatan student exchange dari mahasiswa kita dan sebaliknya juga dari mahasiswa mitra di luar negeri ke Fakultas Kedokteran Hewan. Ini adalah berbagai macam aktivitas mahasiswa yang nanti kalian silahkan bergabung kepada di sini ada berbagai macam UKM, ada 12 UKM ditambah 1 UKM yang baru seni dan olahraga, maka silahkan kalian bergabung, kalian nanti akan melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi diri kalian sendiri dan juga bermanfaat bagi FKH UGM. Tidak hanya dari segi sains, tapi juga dalam segi olahraga dan seni. Jadi di antara kalian ada beberapa mahasiswa yang masuk melalui jalur jalur prestasi ya. Nah, mohon nanti juga mana yang prestasinya seni, mana yang prestasinya olahraga diwujudkan untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi di FKH UGM untuk mencetak berbagai macam prestasi untuk mengunggulkan FKH kita. Sarana pendidikan yang kita ada di FKH UGM adalah utamanya adalah Rumah Sakit Hewan Profesor Suparwi. Di sini merupakan sarana kegiatan mahasiswa untuk mendapatkan atau mengenal berbagai macam kasus hewan yang datang di rumah sakit hewan. Dan untuk dokter hewan pasiennya adalah tidak hanya anjing dan kucing, tetapi juga kalian nanti diperkenalkan dengan berbagai macam kasus pada hewan seperti kura seperti burung, kemudian ular piton atau berbagai macam satwa eksotik yang lain. Ini juga merupakan pasien kalian. Jadi untuk dokter hewan, subjek pasiennya adalah dari semua hewan, dari semut sampai gajah. Nanti kalian harus mengenal itu semua. Dan ini adalah kegiatan di lab kateterisasi. Jadi kita juga mempunyai lab yang dapat digunakan untuk media, menghasilkan berbagai macam peralatan yang dimanfaatkan oleh bidang manusia, kedokteran manusia, tetapi melalui riset dengan menggunakan hewan percobaan, dan ini bisa dilakukan di Fakultas Kedokteran Hewan. Dan ini adalah apotek veteriner, penting sekali untuk bisa dikembangkan karena permasalahan antibiotika resisten ya, antimikrobial resisten ini bermula adalah dengan adanya obat-obat hewan yang tanpa ada pengendalinya, maka apotek veteriner menjadi hal yang penting untuk bisa kita kembangkan di FKH kita. Ini sarana untuk hewan sapi, kambing, ada kuda juga di UP2KH kita, dan nanti kita juga akan mengembangkan untuk kelinci dan hewan percobaan yang lain. Untuk riset yang menggunakan hewan percobaan, kita juga mempunyai practical animal laboratory yang dilengkapi juga dengan tim komisi etik, dan kita juga mempunyai wahana untuk belajar adalah di Pusat Inovasi Agroteknologi PIAT, di daerah Berbah. Ini di sana ada rumah potong ayam dan juga ada berbagai sarana yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk belajar tentang ternak maupun kedokteran hewan.
Ini adalah sarana co-working space yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk berkomunikasi, berinteraksi sesama mahasiswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif ya, untuk bisa menjadi pembelajar sukses dan juga untuk merdeka belajar ya. Nanti bisa kalian bisa temukan beberapa co-working space yang ada di lingkup Fakultas Kedokteran Hewan. Di co-working space ini juga ada sarana untuk olahraga ya, untuk mensupport kesehatan dari semua sivitas akademi yang ada di FKH UGM. Pengabdian masyarakat, kita secara rutin uh, memberi bimbingan ya, bagaimana agar masyarakat bisa melaksanakan pemeriksaan hewan korban dengan baik ya. Ini secara rutin kita menerjunkan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan untuk ikut dalam pemeriksaan hewan korban. Namun tahun ini tentu lain ya, karena di masa pandemi COVID-19, maka kita juga memberi edukasi kepada masyarakat dengan menyiapkan video yang tentang bagaimana memilih hewan yang benar, melakukan penyembelihan hewan yang benar sebelum disembelih, selama penyembelihan, dan bagaimana distribusi yang baik untuk hewan korban ini agar masyarakat semua selamat dan juga tidak tidak terkena ya infeksi COVID-19. Nanti akan ada videonya. Ini adalah pengabdian masyarakat untuk menentukan bahwa sapi yang baik, kemudian sapi yang sehat seperti apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan juga kita memberi edukasi kepada masyarakat juga untuk kesehatan kuda dan juga kuda andong. Kemudian juga kita mempunyai kanal pengetahuan dan menara ilmu ini. Kalian bisa akses di web kita untuk mendapatkan berbagai macam informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan dunia kedokteran hewan. Kerjasama itu sangat penting bagi mahasiswa, bagi Fakultas Kedokteran Hewan, karena melalui kerjasama ini kita bisa menjalin kolaborasi yang baik, bagaimana mahasiswa untuk bisa belajar di luar kampus ya, untuk bisa mempelajari banyak tentang kedinasan maupun tentang berbagai macam industri ternak yang ada di luar kampus, dan juga nanti akan ada program yang namanya Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Maka kolaborasi sangat penting untuk menyediakan wahana mahasiswa untuk merdeka belajar. Ini berbagai macam juga kolaborasi kita dengan para mitra di luar negeri, para dosen di luar negeri yang kita undang untuk memberikan kuliah umum untuk untuk para mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan. Berbagai macam kerjasama kita lakukan, baik dari tetangga kita, University Putra Malaysia, dan juga ke Kelantan Malaysia, dengan Australia, dengan Jepang, kemudian dengan Thailand. Kolaborasi juga kita jalin dengan University of Utrecht di Nederland, dan salah satu mitra kita yang sangat banyak mensupport kita adalah PT Eka Pharma, yang banyak membantu fasilitas pendidikan bagi mahasiswa FKH UGM, termasuk smart room yang kita gunakan untuk presentasi ini adalah salah satunya adalah juga dedikasi dari PT Eka Pharma. Juga untuk kuliah terbuka, kita mengundang pakar-pakar dari luar negeri untuk memberi materi kepada dosen maupun para mahasiswa kita, dan kita juga aktif mengadakan international symposium. Itu adalah dalam rangka untuk menjalin kolaborasi di bidang veteriner. Salah satunya kita mempunyai kolaborasi sangat erat adalah dengan Yamaguchi University, di mana kita menjadi salah satu anggota dari Association of Japan and Indonesia Veterinary Education atau AJIVE, di mana ini FKH seluruh Indonesia mempunyai asosiasi dengan kedokteran hewan atau vet school di Yamaguchi University. Banyak kegiatan yang bisa kita hasilkan. Antara lain adalah kita saat ini mendapatkan proyek JICA, ya namanya JICA Grassroots Project. Ini merupakan bantuan dana dari JICA dari Jepang yang ditargetkan untuk meningkatkan kapasitas SDM untuk meningkatkan ternak lokal di Gunung Kidul. Dan ini antara lain juga dosen kita kirim dan ke Yamaguchi University untuk mengikuti berbagai macam training, dan kita kirim juga
dosen-dosen muda kita untuk belajar pada program dokter ya di Yamaguchi University. Ini suatu kolaborasi yang sangat baik yang sudah kita jalin dengan baik dengan Yamaguchi University. Antara lain juga pada 2019 pada saat Dies Natalis ke-73 kita undang juga, kita dihadiri oleh 15 delegasi dari Yamaguchi University termasuk rektor Yamaguchi dan juga para dekan dan wakil dekan dari Yamaguchi untuk datang ke FKH UGM untuk melakukan MOU kerjasama antara UGM dengan Yamaguchi University. Kemudian juga memberi bantuan atau mendirikan sekretariat YUIKO, di mana sekretariat YUIKO ini antara UGM dan Yamaguchi University dapat digunakan untuk memperluas jaring kerjasama kita dan juga untuk mempermudah bagaimana seandainya mahasiswa kita ingin training atau belajar di Yamaguchi University. Ini kita lihat di sini adalah ada rektor kita, Prof. Panut, kemudian ada presiden dari Yamaguchi, Profesor Oka, sedang berkomunikasi dengan salah satu atau beberapa dosen kita yang belajar di Yamaguchi dan juga para staf yang ada di Yamaguchi University. Terakhir pada Desember yang lalu kita juga menjalin kolaborasi dengan Susux Liebig University di Gießen, Jerman, dengan harapan nanti banyak mahasiswa kita yang bisa kita kirim ke sana. Ini salah satu mahasiswa S3 kita yang kemudian juga training di Rumah Sakit Hewan di Justus Liebig University Gießen. Harapannya nanti juga akan ada mahasiswa yang lain yang bisa belajar di sini dan juga para dosen muda kita mudah-mudahan bisa juga belajar di Jerman ini. Profil dari alumni kita bahwa kita lihat di sini adalah Dr. Teguh Sahir sebagai ketua alumni kita, kemudian sekretarisnya adalah Dr. Munawaroh, di mana Dr. Munawaroh ini juga merupakan ketua PBPDHI. Banyak kegiatan alumni yang diselenggarakan yang mensupport kegiatan mahasiswa di FKH UGM. Antara lain juga mengisi berbagai macam acara maupun memberi enrichment, pengayaan kepada materi pembelajaran dan juga pengalaman untuk belajar di luar kampus adalah peran alumni sangat kita harapkan. Bahkan pada masa COVID-19 ini, alumni kita juga memberi bantuan dana untuk support pulsa para mahasiswa dan juga sembako untuk mahasiswa. Ya, ini antara yang bisa kita wujudkan dan juga kita membantu satwa yang dikabarkan pada saat masa pandemi COVID ini banyak masalah karena tidak tersedianya kebutuhan untuk hidup pada satwa-satwa yang ada di kebun binatang, maka kita juga memberi bantuan kepada satwa yang ada di berbagai wilayah kebun binatang di sekitar Yogyakarta. Di bagian terakhir ini kami ingin menyampaikan tentang etika mahasiswa yang harus dilakukan atau diketahui oleh mahasiswa semua. Jadi intinya adalah kita tahu bersama bahwa sekarang media sosial ini sudah sangat luas kita gunakan bersama. Namun prinsipnya bagi mahasiswa harus adalah menggunakan saring sebelum sharing. Jadi ini yang penting. Jadi kita tahu bahwa manfaat media sosial itu banyak sekali sebagai sarana komunikasi, hiburan, ekonomi. Namun bahayanya itu juga banyak, yaitu antara lain adalah berkurangnya kemampuan berkomunikasi di dunia nyata karena banyak menggunakan media sosial, kemudian ada pornografi, ada kekejaman, ada kesadisan, kemudian ada penipuan, kemerosotan moral, kemudian ada cybercrime, ya ada hacking, cracking dan sebagainya. Ini maka kita mengharapkan para mahasiswa kita, terutama mahasiswa baru kita ini yang sedang bergabung di kampus kita harus mulai membiasakan saring sebelum sharing. Kemudian juga dalam etika berkomunikasi di media sosial harus pilih-pilih mana yang penting untuk dikemukakan kepada teman yang lain. Intinya adalah jangan mengumbar informasi pribadi, kemudian menghargai hasil karya orang lain, jangan menilai berita dari judulnya saja, tapi harus mengetahui dalamnya, kemudian penting enggak ini digunakan atau dimanfaatkan. Ini kalian harus mampu untuk memilah-milah dalam etika berkomunikasi di media sosial.
dan juga bagaimana etika mengirim pesan, apa saja yang ditulis kepada dosen dengan cara yang sopan dan santun. Tentu nanti dosen juga akan menjawab dengan sopan dan santun. Juga demikian juga bagaimana etiket mengirim email. Semua ini nanti bisa kalian pelajari untuk diterapkan di kampus kita. Dan rektor juga sudah mengeluarkan peraturan tentang tata perilaku mahasiswa UGM. Ini menjadi juga satu acuan untuk pegangan bagi mahasiswa dalam bagaimana beretika di kampus UGM. Secara umum ya, untuk semua mahasiswa harus berlaku jujur dalam seluruh kegiatan proses pembelajaran, taat peraturan, kemudian memegang teguh tata krama sopan santun, kemudian mahasiswa tidak diperkenalkan mengikuti jalannya perkuliahan jika terlambat 15 menit misalnya. Aturan-aturan ini ada di dalam peraturan akademik sehingga nanti mahasiswa bisa membaca atau pada panduan akademik kita. Kemudian yang penting diketahui oleh mahasiswa adalah bahwa fakultas bisa memberikan izin kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dengan 3 alasan, yaitu kemalangan. Kemalangan itu artinya mungkin di daerah mahasiswa itu sedang ada bencana alam misalnya, ya sehingga tidak bisa hadir mengikuti kegiatan akademik atau sedang sakit dengan ada bukti dari dokter, kemudian menjadi delegasi dari fakultas atau mewakili fakultas untuk berbagai kegiatan yang untuk meningkatkan prestasi fakultas ataupun universitas. Saya kira demikian mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan pengenalan kampus ini bisa kalian pahami dengan baik dan bagaimana beretika di kampus juga bisa dilaksanakan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.